Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idam Piranuddin dari jurusan D3 Sistem Informasi Telkom University. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Baiklah, sebelum membuat kode program, alangkah baiknya kita membuat database terlebih dahulu. Nah, cara membuat database-nya gampang sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin database baru di phpMyAdmin, tinggal klik database baru ini. Nah, pasti akan muncul seperti ini. Nama basis data. Nah, apa teman-teman mau namanya apa terserah. Nah, di sini saya ada sampel nih. Nama basis data saya, misalnya saya bikin nama basis datanya ABC. Nah, di sini saya tuh akan buat tabel apa? Misalnya tabel admin. Nah, jumlah kolomnya yang dibutuhkan berapa? Nah, tinggal kirim. Misalnya kalau di sini tuh teman-teman mau butuhin di tabel admin tuh apa aja? Misalnya ID atau nama dan jenis kelamin atau alamat ya. Nah, habis itu teman-teman juga bisa nyesuaiin mau jenisnya apa aja, misalnya ID mau apa gitu, jenisnya integer atau varchar atau apa. Di sini sebaiknya kalau saya pakai ID karena nanti ID itu bakalan saya pakai sebagai PK. Nah, teman-teman kalau mau ID ini jadiin PK, ke sini ke indeks, pilih primary key. Terus saya bikin ID-nya misalnya mau auto increment. Nah, teman-teman tinggal yang ini klik checklist. Auto increment tuh nantinya bakalan bisa menginput sendiri atau mengisi data sendiri gitu tanpa inputan di database-nya. Nah, kalau untuk nama lengkap misalnya kita kasih varchar. Jenis kelamin juga varchar, alamat juga varchar. Nah, tinggal ID tuh misalnya 20 panjangnya, nama lengkap, jenis kelamin juga 20, alamat di sini kita bikin 100 saja. Nah, kalau teman-teman udah fix, teman-teman bisa mencet mana ya. Nah, simpan di sini, simpan. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang kolomnya gitu, tinggal tambah satu nih. Di sini teman-teman di atas. Nama tabel admin tambah satu kolom. Nah, tinggal klik. Nah, apa teman-teman mau ngasih apa? Misalkan nomor telepon varchar, soalnya kan nomor telepon biasanya diawali sama angka 0 ya. Nah, misalnya mau panjangnya berapa, 20 lah gitu. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan aja. Nah, berhubung saya sudah membuat database sebelumnya, nah di sini saya sudah membuat database pendataan untuk membuat CRUD tadi. Nah, di pendataan ini saya ada tabel admin, akun, admin, data guru. Nah, di sini saya CRUD akan dijelaskan masuknya ke tabel admin. Nah, kita lihat tabel adminnya. Nah, di sini saya udah ada data ya tadi udah dimasukkan. Kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya di sini ada ID. ID saya kasih ID itu ini PK. PK sama auto increment. Nama lengkap varchar, jenis kelamin varchar, alamat juga varchar. Nah, untuk selanjutnya ketika teman-teman udah membuat database-nya, sekarang teman-teman bisa membuat sintaknya atau codingannya. Nah, di sini ada nama filenya data admin. Nah, di sini kita lihat ada tag PHP-nya. Nah, di sini juga ada require
function 2. Nah, ini tuh artinya kita koneksi atau menghubungkan ke file function ini. Dari data admin bisa menghubungkan ke sini. Nah, dan di sini juga ada sobat sama dengan query select from admin. Nah, di sini tuh kita buat ngambil data dari tabel admin atau query data dari ini bukan mahasiswa, ini admin. Nah, ini tuh terserah ya teman-teman mau ngasih nama apa, mau ngasih nama S A, SM admin, S ADM atau S apa. Ini saya di sini kasih nama S jadinya. Maaf, bukan S dolar maksudnya. Di sini saya kasih nama dolar obat. Nggak tahu kenapa saya kasih nama itu. Nah, selanjutnya di sini ada query. Nah, query itu kita ngambil dari function 2. Nah, di sini tuh ada function namanya query. Ini tuh udah ngambil dari, nah ini tuh nama variabel query. Di sini tuh ada s lagi dollar connect dollar con. Nah, di sini tuh teman-teman terserah sih mau ngasih nama apa, mau dolar DB, mau dolar link, terserah lah. Nah, di sini ini tuh namanya buat koneksi ke database-nya. Nah, di sini ada localhost-nya, username-nya root, password-nya 0, kosong atau kosong. Nah, di sini tuh nama yang terakhir nama database teman-teman. Kalau di sini kan saya pendataan, soalnya di sini saya nama database-nya pendataan. Nah, function global ini buat mempermudah aja kita buat manggil-manggil ke sana. Nah, di function global ini ada variabel $con. Nah, ini sifatnya global, jadi bisa nyatu sama yang ini nih, yang atasnya. Nah, di sini ada result sama dengan MySQL query $con sama $query. Nah, di sini tuh ini buat ngambil data dari tabel admin atau query data admin. Nah, kalau ini $rows itu artinya buat array kosong, buat wadah gitu teh, buat wadah nanti data-datanya. Nah, kalau ini while kita saya memakai perulangan while ya di sini. Ini tuh buat mengambil data admin dari objek result dari sini. Nah, di sini memakai page associate. Jadi kalau terserah tuh ini tuh array asosiatif ya. Nah, di sini ada parameter result. Nah, di sininya untuk $rows kosong sama dengan $row. Nah, ini untuk menambahkan elemen baru di akhir setiap array itu. Nah, untuk return rows-nya ini untuk mengembalikan nilai itu. Nah, di sini tuh kalau untuk ini tuh link-link bootstrap gitu ya, teman-teman bisa ngambil dari internet atau sumber manapun. Nah, kita langsung ke sini. Ini tabel yang menampilkan ini. Ini nama obat belum diganti ya, teman-teman. Nah, di sini harusnya nama lengkap. Nah, di sini teman-teman membuat tabel. Nah, nantinya tuh tabelnya. Nah, ini tuh TH tuh buat yang ini atasnya atau judulnya itu. Nah, di sini ada di tabel body ada tag ini PHP S jadinya $i sama dengan 1. Nah, $i sama dengan 1 tuh ini buat nomor yang di sini. Jadi awalnya tuh dimulai dari nomor 1. Nah, di sini tuh ada penutupnya lagi.
bahwa si dolar itu plus menambah. Jadi kan ini perulangan, ke sini nambah lagi gitu kalau ada data-data yang masuk gitu. Di sini juga. Nah, di sini saya menggunakan perulangan ya, per each. Nah, di sini row itu dari sini tadi, row. Nah, row ini jadi karena area asosiatif, saya memakai perulangan per each di sini. Nah, ini untuk memanggilnya, teman-teman tinggal panggil ini harus sesuai nama dengan ini ya nih, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan selanjutnya. Setelah berhasil, maka teman-teman akan membuat tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan ke tambah datanya. Nah, di tambah data tuh seperti biasa di sini ada tag PHP ya, paling atas tag PHP. Nah, ini tuh seperti biasa require buat menghubungkan halaman gitu ke function 2. Nah, di sini ada if iset. Nah, ini tuh buat ngecek button submit. Nah, button submit tuh ada di sini berarti. Nah, ini button submit ini tuh buat diproses gitu. Ini buat kalau ini formnya, kalian teman-teman bisa bikin sendiri, terserah teman-teman mau seperti apa formnya. Nah, di sini juga saya kasih tag required, jadi wajib diisi gitu ya. Nah, di if iset submit ini untuk ngecek tombol submitnya sudah diklik atau belum. Jadi kalau sudah diklik, dicek lagi di sini ada if tambah admin. Nah, if tambah admin ini ngambil dari function tambah admin yang ini. Nah, kenapa di sininya dollar data? Terserah teman-teman ini mau masukin nama apa aja ya. Saya di sini dollar data karena ini menampung data post. Kan tadinya ini post kan, soalnya kan di formnya form post tambahan. Nah, di sini form post. Nah, kalau teman-teman di sininya ganti dollar post, nah di sini juga nanti teman-teman harus dollar post. Nah, di sini juga ada. Nah, ini nih saya menambahkan tag HTML special card di sini. Jadi kalau ini kan buat mengambil elemen-elemen yang ada di form ini tuh. Nah, ini untuk mengambil elemen-elemen di setiap form. Nah, kalau ini supaya tidak memasukkan sembarang oleh user gitu, biar nggak mengganggu ke database kita gitu. Jadi saya kasih ini. Oke. Nah, di sini ada query-nya juga, query insert data. Nah, query untuk menambahkan atau insert atau masukkan data ke database itu insert into apa nama tabelnya yang bakalan, maksudnya teman-teman bakal masuk ke tabel mana gitu. Insert into admin values. Nah, di sini kalau yang ini kosong tuh karena kita ID-nya pakai di sini pakai auto increment. Jadi sudah terisi otomatis gitu. Nah, di sini ada dolar nama lengkap. Nah, di sini dolar nama lengkap itu sama aja kayak nama lengkap ini, sama kayak seperti ini. Nah, jadi ini juga harus berurutan ya, nama lengkap, jenis kelamin, alamat. Nama lengkap, jenis kelamin, alamat. Nah, di sini juga ada return MySQL affected rows. Jadi ini mereturn apakah berhasil apa tidak. Jika berhasil 1, kalau gagal minus 0. Jadi di sini tuh, nah lihat kita di sini. Nah, kan di sini saya menambahkan
lebih dari 0. Nah, pengecekannya jadi if tambah admin jika $post lebih dari 0. Nah, kenapa lebih dari 0? Soalnya kalau dilihat dari pardam tuh kalau angka 1 tuh berarti benar. Jadi kalau maksudnya jadi kalau lebih dari 0 berarti kan 1. Nah, ini bakalan berhasil gitu. Nah, kalau misalnya salah kan berarti otomatis min 1 kurang dari 0 jadi gagal gitu. Selanjutnya kita bakalan coba buat hapus data ya. Nah, kalau hapus data tuh sebenarnya paling sedikit sih sintaknya. Di sini kan ada, nah oke, kita bakalan ke data. Nah, yaitu ada hapus data admin. Nah, kenapa di sini sama dengan tanda tanya ID? Jadi apa yang bakal dihapus, apa yang bakal dikirimkan gitu, biar apa yang bakal dipilih buat dihapus gitu tuh. Nah, ini kan memberitahu data mana yang akan dihapus. Nah, ini tuh ID. Jadi dari ID gitu buat ngehapusnya. Soalnya kan ID-nya tadi di sini auto increment. Jadi bakalan beda-beda gitu. Di PK juga dia ID-nya primary key juga. Nah, coba kita lihat hapus data admin. File data hapus. Nah, kalau hapus data admin nggak, isinya cuma sintak PHP-nya doang. Di sini seperti biasa ada require ke function 2 ya di sini. Nah, ini tuh ada di sini $ID sama dengan $get ID. Nah, ini tuh buat mengambil ID-nya dari URL dari sininya nih. Nantinya kalau ada. Nah, kita kalau hapus nantinya bakal ada di sininya URL merangkap sendiri. Soalnya di sininya dolarnya $get. Nah, sama seperti yang tadi di sini juga ada if hapus. Nah, hapus ini dari function ini. Ada function hapus ID. Nah, $ID ini menerima ID dari halaman hapus dari halaman yang ini. Nah, itu ID. Nah, ini sama variabel globalnya ya, $connect. Nah, di sini ada query hapus. Nah, di sini tuh MySQL query $con terus delete from. Nah, tabel mana yang dipilih? Misalnya tabel admin. Di sini saya tabel admin ya. Nah, where di mana atau apa yang bakalan dihapusnya, mengacu pada apa gitu. Di sini kan mengacu pada ID. Soalnya kan ID-nya beda-beda gitu. Nah, setelah ini maka bakalan diproses. Ini tuh lebih besar dari 0 ya, seperti yang tadi tuh. Di mana ya? Tambah data. Nah, kalau kan nih menurut Pardam kalau angka 1 tuh berarti benar. Kalau min 1 tuh berarti salah. Nah, di sini juga kalau 1 kan lebih dari 0 berarti bakalan mengakses gitu, berhasil atau hapus gitu. Nah, kalau salah berarti bakalan gagal gitu. Coba di sini kita buat tambah data ya, cancel. Nah, ini tuh buat tadi tuh mana ya? Nah, ini tuh buat pesan bukan yang ini. Nah, ini tuh, nah teman-teman bisa kasih informasi ini on click ini. Ini tuh buat pesan seperti tadi nih. Kalau mau dihapus. Nah, ini cancel. Nah, oke, balik lagi ke hapus. Kita bakalan cobain. Tadi untuk tambah data kita belum cobain ya. Kita cobain dulu buat tambah datanya. Kita bakalan tambah data di sini namanya Ari Purnama ya. Kelaminnya laki-laki, alamatnya misalnya Bandung.
Oke, kita simpan. Nah, sini ada pesan berhasil. Nah, datanya masuk ke sini. Oke, coba lihat kita di database-nya. Nah, Hari Purnama masuk. Kenapa di sini ID-nya 9? Karena saya sudah menginputkan data ke sini beberapa kali, dan ini Hari Purnama, berarti saya menginputkan data yang ke-9 kalinya gitu. Terus selanjutnya, nah kita bakalan coba ini hapus tadi. Oke, kita bakalan hapus, yakin. Oke, misalnya. Nah, datanya sudah dihapus. Kita cek di database-nya. Nah, semuanya udah terhapus yang data dari hari tadi. Oke, kita lanjut ke bagian ubah, update atau edit ya. Nah, di bagian atasnya juga ada tag PHP nih. Masih juga ada require function 2. Nah, berarti menghubungkan nih, ada sangkut pautnya sama file function juga. Nah, di sini juga sama kayak tadi hapus. Jadi data mana yang bakalan diedit gitu. Jadi si nantinya tuh patokannya tuh dari ID gitu. Ngambil dari URL, di sini kan di $get supaya terlihat di URL gitu ID-nya. Nah, setelah di sini, ada sama ya. Tadi OBT ini terserah kalian mau namain apa. Nah, di sini juga ada query-nya, query data admin berdasarkan ID-nya kan. Nah, select from admin where. Nah, from admin itu mana yang bakalan dipilih itu dari ID. Nah, di sini kenapa 0? Nah, jadi memanggil function query. Nah, ini kan function query. Begitu masuk ke dalam array row. Nah, function query nih. Mana ya query? Function query. Nah, begitu masuk ke array row, itu indeksnya diambil langsung indeks ke 0 atau elemen pertamanya gitu. Hanya di sini 0 gitu. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, di sini juga ada pengecekan lagi, pengecekan button submit. Nah, button submit ini seperti biasa submit ya. Terus cek lagi di bawah. Nah, di sini ada function ubah lagi. Kita lihat function ubahnya di sini. Nah, sebenarnya sama seperti function tambah ya. Cuman di sini ada perbedaan sedikit buat query-nya. Nah, query di sini untuk update atau edit. Nah, di sini update tabel mana yang bakalan diupdate itu tabel, memilih tabel mana teman-teman. Nah, set mengubah apa gitu, nama lengkap. Nah, ininya sesuaiin aja sama yang tadi di atas bisa gitu. Nah, apa yang ini ya mengacu pada apa? Nah, where ID dari ID gitu. Nah, dan ini juga mengembalikan gitu nilai. Nah, diubah data juga nih atau edit data. Di sini di bawahnya di tabelnya. Nah, kita harus memasukkan ID juga di sini. Kita masukkan ID itu kayak nggak terlihat gitu. Nah, di sini ada tipenya hidden, jadi nggak bakalan terlihat sama user tapi ada gitu. Nah, seperti biasa ini kasih seperti ini value-nya. Ini buat memanggil data ID dari tabel. Nah, kan di sini OBT itu tadi apa? Nah, OBT from admin kan. Ini tuh ngambil data dari admin gitu, tabel adminnya. Untuk tabel admin. Nah, ini juga nama lengkap sama seperti itu. Nah, di sini ada select. Nah, di sini ada kayak drop down gitu yang jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin kita pakai kecabangan lagi gitu. Jika ininya sama seperti yang di sini ya. Nah, kalau laki-laki maka selected, maka dia
dipilih gitu maksudnya. Kalau dia jenis kelaminnya misalnya di database-nya laki-laki, berarti dipilih selected. Nah, jika kalau perempuan jenis kelaminnya, maka perempuan yang dipilihnya. Oke. Nah, ini untuk alamat juga sama seperti ini ya, masukannya. Untuk memasukkan datanya. Nah, ini untuk variabel ya, $OBT itu terserah teman-teman ya mau namanya apa. Tapi kalau ini yang diganti ya, yang atasnya juga harus diganti yang tadinya di sini nih. Oke, sekarang kita coba buat ngupdate data ya, atau ngedit datanya. Misalnya di sini kan namanya Dodo. Oke, kita update. Nah, Dodo si Dodo tuh misalnya pindah nih alamatnya jadi ke Sulawesi misalnya. Nah, kita simpan. Oke, nah di sini berhasil Dodo. Kita coba cek di sininya. Nah, jadi Sulawesi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang tugas CRUD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.